Ya, tarjih. Benar. Jadi makna kuru menurut mazhab Hanafi dan Hambali maknanya haid. 3 kuru berarti 3 kali haid. Mazhab Syafi'i Maliki kuru itu maknanya suci. 3 kuru itu 3 kali suci. Dan itu nanti bisa beda. Perempuan itu tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Kalau haid ditalak itu namanya talak bid'ah, talak bid'i. Nah, karena memulai iddah itu suci, 3 kuru itu 3 kali suci, supaya perempuan itu enggak berlama-lama iddah, maka menceraikannya dalam keadaan suci, gek endang memulai iddah. Nah misalnya saiki ditalak suci menehet, itu berarti sudah 1 kali suci. Lalu haid 7 hari. Haid malik. Ya, itu berarti haid kedua. 23 hari. 1 hari tambah 7 hari 8 tambah 23, 31. Masuk haid lagi. 7 hari. Berarti 38 hari. Mari uno suci mana? 23 hari. Piro itu? 61. Ya. Sesuai haid. Berarti sudah namanya 3 kali suci. Dan berarti iddahnya habis. Kalau madhab Hanafi Hambali 3 kuru itu 3 kali haid. Kalau dicerai dalam keadaan suci, sebab mencerai haid itu enggak boleh, maka memulai iddahnya setelah haid. Taruhlah sekarang dicerai suci, jarak 2 hari, 3 hari haid, barulah dihitung mulai iddah. 7 hari dia haid, mari ngono suci maneh 23 hari haid maneh, berarti kuruk yang kedua 23 hari suci malih, terus ditambah suci 23 hari, 7 hari kedua ditambah suci 23 hari, berarti 60. Terus haid malih pertama, haid malih sampai haidnya habis, berarti 67 ditambah beberapa hari suci sebelum haid tadi. Karena enggak boleh menjatuhkan talak dalam keadaan haid, ya. Dan itu berarti lek model madhab Hanafi iddahe malih rodok suwe. Kalau kita memahami perintah Kanjeng Nabi, maka seakan-akan Nabi itu memaknai 3 kuru itu 3 kali suci. Jangan menceraikan wanita ketika haid, nggarakno gak ndang-ndang iddah. Kalau iddah itu menurut Nabi dimulai dengan haid, kuru itu haid, ya seharusnya kan ceraikan istri ketika haid, ndang langsung
iddah. Tapi ternyata Nabi malah melarang menjatuhkan talak dalam keadaan haid. Boleh gak endang-endang ngadepi iddah. Dari situ menurut Nabi kuru itu berarti suci bukan haid itu. Paham jenengan? Cuma ya kitab ini madhabnya macam-macam. Tidak semuanya madhab Syafi'i. Jadi jamaah ojo kaget ya. Wala'alla ma dhahaba ilaihi al-fariqus tsani, barangkali apa yang menjadi pendapat golongan kedua, yakni golongan Hanafi dan Hambali. Golongan Hanafi dan Hambali, kuru itu haid. Barangkali yakunu arjah. Barangkali pendapat kedua itu yang lebih kuat. Ini menurut ini ya. Fa innal ahadits as-sahihah tu'ayyiduhu. Karena hadis-hadis sahih menguatkannya, menguatkan pendapat ini. Wal gharadu min al-iddah fil azhar ma'rifatu bara'atir rahim. Dan tujuan dari iddah fil azhar menurut pendapat yang lebih kuat ma'rifatu bara'atir rahim. Tujuan iddah itu untuk mengetahui rahim perempuan itu ada isinya apa enggak. Makanya perlu iddah. Dan kemarin sudah kami sampaikan, iddah itu enggak semata-mata untuk mengetahui ono isinya apa enggak. Tapi memang itu ta'abbudi. Kenapa iddah? Ya diperintah. Sebab wanita yang sudah tua, misalnya umur 70 wis gak haid, kok cerai, itu tetap iddah, Mas. Meskipun pasti gak ono isine. Istri yang sik TK sama Nabi arek TK, durung haid blas, baru ngono mau cerai, itu ya tetap ada iddah. Ya, tetap ada iddah. Padahal jelas gak ono isine wong sik ngarek durung iso hamil. Jadi sekali lagi menurut kita madhab Syafi'i kurang benar kalau dikatakan iddah itu untuk mengetahui ono isinya apa enggak. Salah satu hikmahnya ya untuk mengetahui ono isinya apa enggak. Tapi bukan kok yang jadi patokan itu ono isinya apa enggak, bukan itu. Ada isi apa enggak ya tetap wajib iddah. Wa huwa yu'rafu bil haidi. Ada isi apa tidak itu diketahui dengan haid. La bituhri, bukan kok diketahui dengan suci. Dan kemarin sudah tak bantah, ya diketahui dengan haid, ya diketahui dengan suci. Ibu-ibu iku ngerti, anaknya dirabek nih, nduk kok telat gak haid berarti ono isine. Ya, nduk kok haid berarti durung ono isine. Jadi tanda untuk mengetahui ada isi apa enggak bukan hanya ditandai dengan haid, tapi juga ditandai dengan suci. Kok gak haid berarti ono isi ini kan ono. Ya, jadi enggak benar kalau diklaim tanda itu hanya haid, bukan benar. Waqad rajjaha al-'allamah Ibnul Qayyim fi kitabih Zadil Ma'ad
hadzal qawla wa nasarahu wa ayyadahu. Benar-benar telah menguatkan si Ibnul Qayyim Al-Allamah, orang yang sangat alim di kalangan kaum salafi, ya, salafi wahabi. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i ya enggak terlalu alim juga. Di mazhab Syafi'i yang lebih alim banyak ya. Kayak Imam Nawawi ya. Hadzal qaula, Ibnul Qayyim menguatkan pendapat itu tadi, bahwa maknanya kuru itu apa? Khed. Wa nasarahu wa ayyadahu. Ibnul Qayyim membela pendapat ini dan mendukungnya. Faqala, Ibnul Qayyim mengucap, inna lafdzal qur'i lam yusta'mal fi kalami syari' illa lil haidi. Lafadz kuru tidak pernah digunakan dalam istilah syariat kecuali untuk makna haid. Sekali lagi ini juga klaim. Sebab ya dilihat, kalau qur'un jamaknya aqra maknanya haid. Kalau qur'un jamaknya kuru maknanya suci, ya. Jadi kalau dia bilang dalam syariat lafaz kuru enggak pernah digunakan kecuali untuk makna haid, itu bukan, enggak terlalu objektif juga. Itu klaim sepihak. Walam yaji anhu fi mawdi'in wahid isti'maluhu lituhri. Walam yaji, tidak pernah datang, tidak pernah ada anhu tentang lafadz qur'un fi mawdi'in wahid, dalam satu tempat saja, isti'maluhu lituhri, menggunakannya untuk makna suci, enggak pernah. Fahamluhu fil ayati 'alal ma'hudil ma'ruf min khitabis syari' aula. Maka memahami lafadz kuru di dalam ayat tersebut untuk makna yang sudah dikenal, yakni dimaknai khed menurut si dia yang bermadhab Hambali, aula itu lebih baik menurut dia. Bahkan ya ta'ayyan, harus. Jadi dimaknai khed itu bukan hanya lebih baik, harus. Fa innahu alaihi salam qala lil mustahadah. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada perempuan yang lagi istihadah, da'i salat ayyama aqra'iki, tinggalkan salat do pada hari-hari kamu kuru, kamu khed. Lagi-lagi ini kuru dimaknai khed sebab pakai jamak aqra, bukan pakai jamak kuru, ya. Wa huwal mu'abbir anillah, Nabi lah yang mengungkapkan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bilughati qaumihi nazala al-Qur'an, dengan bahasa kaumnya Nabi pula, Nabi bahasa Arab, nazala al-Qur'an, Quran turun. Fa iza awradal mustarak fi kalami ala ahadi maknayaihi wajaba hamluhu fi sa'iri kalamihi alaihi. Jika ada lafadz yang mustarok, lafadz yang maknanya ganda, satu lafadz maknanya macam-macam,
Jika ada lafadz yang mustarok, ganda, fi kalami ing dalam dawuh Kanjeng Nabi, ala ahadi maknayaihi, pada salah satu dari dua makna lafadz yang ganda itu, wajib hamluhu, maka wajib memahaminya, fi sairi kalamihi, dalam semua dawuh-dawuhnya Nabi, wajib dipahami alaihi iradatul akhir. Jika tidak ada bukti, Nabi menghendaki makna yang lain, fi syai'in min kalamihi, dalam sesuatu pun dari dawuh-dawuhnya Nabi, albattata sama sekali. Intinya begini loh, Quran turun dengan bahasanya Nabi, turun dengan bahasa Arab. Ya, kalau ada kalimat maknanya ganda, maka wajib dimaknai sesuai dengan makna yang dikehendaki Kanjeng Nabi, yang memang Nabi juga Arab. Nah, ini kadang bahasanya orang Wahabi kayak begini. Jadi menggiring audiens seakan-akan harus begitu. Diklaim itu satu-satunya yang syar'i. Harusnya kayak kemarin-kemarin itu. Apa? Kuru itu maknanya suci apa haid? Ya dilihat mas, kalau jamaknya akro haid, kalau jamaknya kuru apa? Suci. Nah, terus biasanya bahasanya teman salafi, ini yang syar'i ini, kalau enggak begini enggak syar'i. Berarti kayak yang pendapat yang lain bid'ah. Harus dibawa, dipahami sesuai dengan maksud Nabi. Karena Nabi lah yang mengungkapkan bahasa dari Allah. Kayak yang lain memahaminya tidak sesuai dengan kehendak Kanjeng, kan kesannya kayak begitu. Ceramahnya orang-orang salafi itu gitu. Dan enggak mau diajak ngomong. Ya. Nah kalau dari dulu tradisi mazhab Syafi'i itu biasa diskusi, munadharah, ya, tidak main klaim. Biasanya mazhab yang diterima orang lain setelah taslim dalam berdiskusi, seminar, diskusi, dialog, iya, oke, masuk. Orang yang terima mazhab Syafi'i karena begitu, ya masuk. Itu diungkap wis gak kena, nggak main doktrin. Nah kalau main doktrin, begitu ketemu wong pinter, dipatahkan doktrinnya ya ambruk ya. Sehingga yang model Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih lestari, lebih awet. Karena ulama-ulamanya menerima Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dengan doktrin, tapi dengan ilmu dan paham ngeh. Kalaupun awam kados kula panjenengan enggak paham, tapi kiai-kiai yang kita ikuti kayak Kiai Baidowi, Kiai Muhsin, itu pahamnya sampai ngeh. Apa ngeh ya? Ya sampai ngeh. Wa yasiru huwa, dan jadilah makna yang dikehendaki Nabi tadi, lughatal Quran, jadilah itu bahasa Quran, allati khutibna biha, yang mana kita dikhitopi, didawui dengan bahasa Quran itu, bahasa Arab. Wa in kana lahu ma'nan akhar fi kalami ghairi, meskipun lafadz itu punya makna lain, meskipun lafadz itu punya makna lain di dalam kalimatnya orang selain Kanjeng Nabi,
harus dimaknai sesuai dengan makna yang biasa dipahami Kanjeng Nabi. Wa idza sabata istimalu syari' lil qar'i fil haidi ulima anna hadza lughatuhu. Jika terbukti benar syariat menggunakan lafadz quru untuk makna haid, maka diketahuilah bahwa qur'un dimaknai haid itu memang bahasanya Kanjeng Nabi. Fayata'ayyanu hamluhu 'alaiha, maka wajib memahami lafadz qur'un 'alaiha sesuai dengan bahasanya Kanjeng Nabi. Fi kalamihi, dalam memahami dawuh Kanjeng Nabi. Wa yadullu 'ala dzalika ma fi siyaqil ayat. Dan hal itu ditunjukkan oleh konteks ayat wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi wanita yang dicerai itu merahasiakan, menyembunyikan janin yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. Lek ono isine ya kudu ngomong. Dan sekali lagi, ono isine itu karena telat haid apa karena haid? Ono isine itu loh. Karena telat haid apa karena haid? Telat haid ya. Berarti ditandai dengan suci. Bukan malah ditandai dengan haid. Lele ono haidem itu mana mas? Nggak usah kondo-kondo, wong wis seru lek iku gak ono isine nyatane haid. Wong padha roe sik kosong kano isine. Jadi ayat yang perempuan yang dicerai jangan menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Ini diklaim oleh tadi Ibnul Qayyim sebagai apa? Bukti bahwa yang dimaksud quru itu haid. Karena setelah itu Allah menyebut tentang janin ada isinya apa enggak. Nah kita juga menjawab, justru ini menguatkan maknanya quru itu suci. Sebab menandai memastikan enggak hamil, itu ditandai dengan enggak apa? Enggak haid, ya. Berarti suci. Wa hadza wal haidu. Nah, menandai apa yang Allah ciptakan dalam rahim itu kalau menurut dia ini ditandai dengan haid. Wal hamlu dan kehamilan. Inda ammatil mufassirin, menurut umumnya para ahli tafsir. Ahli tafsirnya wong lanang gak tahu hamil. Wa aidan faqad qala ta'ala, lagi pula Allah berfirman, wallai ya'isna minal mahid, para orang-orang perempuan yang telah menupus. Apa menupus sih? Wis luas, leren. Maka iddahnya 3 bulan. Ini yang tadi tak bilang, sudah menupus jelas enggak hamil. Bi'izai haidatin. Bagi yang sudah tidak haid, Allah jadikan setiap bulan itu sebanding dengan 1 kali haid. Sebetulnya ya, 1 bulan itu bukan sebanding sekali haid. 1 bulan ini sebanding haid dan suci itu 1 bulan. Lek suci ini tok 23, haid itu tok itu ya. Wa 'allaqal hukma bi adamil haidi. Dan Allah menggantungkan hukum
hukum bagi perempuan yang menopause dengan istilah tidak haid. La bi'adami tuhri, bukan dengan istilah tidak suci. Tidak suci itu enggak ada. Orang itu ya haid dan suci. Wa qala fi mawdi'in akhar fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsulu iddah. Ceraikan istri, kapan mencerainya? Ceraikan istri ketika menghadapi haid, menghadapi iddah. Berarti diceraikan pas suci apa pas haid? Diceraikan pas suci langsung iddah. Nah kalau kamu memaknai kuru itu haid, ceraikan mereka pas menghadapi iddah. Berarti menceraikannya pas haid. Padahal itu dilarang Kanjeng Nabi. Ya, namanya talak bid'ah. Maknahu listiqbali iddatihinna. Makna ayat ini adalah ceraikan mereka untuk langsung menghadapi iddah. La fiha, bukan kok menceraikan pada saat iddah. Wa idza kana al-iddatu allati yutalliqu laha an-nisa yutallaqu laha an-nisa mustaqbalatan ba'da talaq fal mustaqbalu ba'daha innama huwal haidu. Jika iddah yang mana kaum perempuan dicerai menghadapi iddah setelah talak, maka harusnya yang dihadapi setelah iddah itu apa? Yang dihadapi setelah talak itu haid. Menurut dia bukan suci. Enggak begitu sih. Dia itu begini. Ngotot memaknai kuru itu apa tadi? Haid. Karena ceraikan istrimu ngadepi iddah. Nah, kalau kuru itu dimaknai haid, diceraikan pas suci, sumben haid ngadepi iddah. Padahal diceraikan suci pun yo ngadepi iddah. Saiki suci diceraikan langsung iddah. Justru kalau dimaknai haid nggak bisa langsung beriddah, nunggu sekian hari darah haidnya keluar. Fa inna tahir la tastaqbilu tuhra, karena wanita yang suci itu tidak menghadapi suci. Bukan begitu. Suci itu berhari-hari. Sekarang wanita itu suci enggak haid, ngadepi waktu besok hari ngadepi suci. Bukan kok orang suci enggak ngadepi suci. Orang suci itu bisa jadi besok haid, besok suci. Ya. Idhiya fihi. Alasannya karena dia sedang dalam keadaan suci. Wa innama tastaqbilul haid. Orang perempuan yang suci itu menghadapi haid, bukan menghadapi suci menurut istilah dia, logikanya. Padahal kenyataannya suci yang menghadapi haid bisa, menghadapi suci juga bisa. Wis, Al-Fatihah. Kalau ada orang gugatan talak di pengadilan agama, hakim-hakim agama kita itu pakai mazhab Syafi'i. Ya. Menghukumi nikah orang sah apa tidak, diterbitkan surat nikah apa tidak. Itu hakim kita pakai kompilasi hukum Islam, KHI. Yang itu dulu dibahas oleh NU. Mazhab Syafi'i. Itu yang jadi rujukan hakim-hakim agama. Jadi orang nikah tanpa wali nggak akan diberi surat nikah. Meskipun menurut mazhab Hanafi
boleh nikah tanpa wali. Orang nikah tanpa saksi enggak akan diberi surat nikah. Meskipun mazhab Hambali membolehkan nikah tanpa Hambali, mazhab Maliki membolehkan nikah tanpa saksi, enggak akan dikeluarkan. Ada orang Syiah mut'ah, nikah kontra itu. Mbak tak nikah seminggu ya, njaluk piro ya, Man? 1 juta. Enggak akan diberi surat nikah. Enggak akan mendapat legalitas. Karena kita pakai mazhab Syafi'i. Jadi Indonesia itu MUI-nya, terus kemenaknya, kehakiman agamanya, itu pakai mazhab Syafi'i. Terus organisasi lain, Nahdlatul Wathon itu pakai Syafi'i. Al-Wasliyah Sumatera Utara pakai Syafi'i. Al-Khairat Sulawesi Palu pakai Syafi'i. At-Tarbiyah Lampung pakai Syafi'i. Perti, dulu ada Perti, itu mazhab Syafi'i.